jawaban dari saya pribadi yaitu sudah pernah, karena banyak sekali yang sudah memakainya baik di antar lingkungan masyarakat maupun lingkungan kampus ini. Motor listrik yaitu menurut saya pribadi adalah motor yang menggunakan bahan bakar baterai atau listrik tanpa menggunakan bahan bakar seperti minyak. Hal tersebut ya bisa tergolong seperti motor hemat energi atau motor zero emission. Oke. Alasan pribadi dari saya yaitu jauhnya tempat isi ulang baterai dengan rumah saya, karena rumah saya sendiri juga tidak tergolong di tengah-tengah kota yang jauh dari sumber-sumber baterai tersebut. Karena motor listrik juga ada yang dicas, namun buat di rumah saya sendiri itu tidak mencukupi untuk mengecas motor tersebut. Dari saya pribadi yaitu mudahnya perawatan. Ya kita cukup ganti oli sebulan sekali dan servis kecil atau servis ringan itu 2 bulan sekali. Hal tersebut kan sangatlah mudah ya, dan juga tempat bengkel atau tempat untuk membetulkan part-part yang rusak itu setiap kampung pasti ada lah. Kalau di desa, kalau di kota ya setiap kelurahan pasti ada. Dan juga mudahnya akses untuk mendapatkan bahan bakar. Kalau bahan bakar habis, kita tinggal mencari Google Map untuk mengetahui tempat-tempat tersebut. Oke Mas Zidan, aku mau tanya nih, sebelumnya Mas Zidan tuh udah pernah belum sih belajar tentang motor listrik? Untuk belajar sendiri saya pernah dikasih materi tentang guru saya, yaitu tentang prinsip kerja motor listrik, kelemahan dan kelebihan motor listrik dibandingkan motor bensin. Tapi dari segi praktek atau bongkar-bongkar motor listrik saya belum pernah dipraktekin langsung, belum pernah. Terus setahu Mas Zidan nih, Mas Zidan tahu nggak tentang prinsip kerja motor listrik? Yang saya tahu tentang prinsip kerja motor listrik yaitu motor listrik bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi magnet atau energi mekanik maksudnya. Oke Mas Zidan, aku lanjut tanya ya. Ya. Terus menurut Mas Zidan apa sih kelebihan dari motor listrik itu? Menurut saya kelebihan motor listrik itu yang pertama lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan motor bensin. Yang kedua tidak menimbulkan suara bising, dan komponen-komponen pada motor listrik lebih sedikit dibandingkan motor bensin atau motor konvensional. Terus untuk biaya perawatannya lebih mahal atau lebih murah daripada motor konvensional atau bensin? Menurut saya perawatannya lebih murah ya menurut saya, tapi saya tidak tahu pasti. Yang saya tahu kayaknya lebih murah dibandingkan motor bensin. Tertarik sih, apalagi kan modul dan pelatihan tentang motor listrik itu bisa menambah wawasan saya. Apalagi kan saya juga ingin mempelajari lebih dalam tentang motor listrik. Di sekolah pun saya jarang sekali diberikan materi tentang sepeda motor listrik, kebanyakan tentang sepeda motor konvensional atau motor bensin. Oke, jadi kalau misalnya ada modul nih nantinya itu pasti bakal dipelajari gitu ya? Soalnya Ya, pasti. Penasaran ya? Penasaran. Alasan sendiri saya menggunakan motor listrik itu ya saya ingin lebih hemat saja begitu, karena motor listrik dari listrik dan listrik biayanya pun lebih sedikit kayak gitu. Untuk pengalaman sendiri mungkin dari segi kayak culture shock mungkin ya kayak gitu, itu dari segi suaranya sih, karena suaranya lebih minim juga kan, dan itu membuat kita harus lebih was-was juga terhadap kondisi jalan. Kadang orang pada saat mau nyebrang gitu tidak terlalu memikirkan kondisi jalan gitu, jadi kita juga harus lebih was-was juga. Kelebihan sendiri mungkin dari motor listrik itu sendiri kan tidak menghasilkan polusi udara dan
itu bisa menjadi keuntungan juga buat kita, buat bumi kita gitu. Dan kelebihannya ada di biaya operasional juga dan juga pajak. Karena pajak motor listrik sendiri itu lebih murah daripada pajak motor konvensional, dan itu juga saya baru mengerti ketika saya menggunakan motor listrik ini. Untuk keresahan sendiri mungkin dari durability produknya, kayak motor listriknya itu kurang bagus lah, kayak digunakan di mungkin jalan-jalan yang lebih bergelombang, jalan-jalan bolong itu, mungkin itu sih dari itunya. Terus juga dari segi fiturnya harus diperbaiki lagi, karena mungkin ada beberapa fitur yang itu tuh susah untuk digunakan, mungkin kayak produknya atau motor listriknya itu kurang ergonomis, jadi itu juga sangat penting untuk digunakan kayak gitu. Untuk masyarakat sendiri ya masih ada plus minusnya, Mas. Ada yang benar-benar sudah mengetahui bagaimana motor listriknya itu, ada juga yang terkendala dengan biaya juga, terus ada juga terkendala dengan informasi yang masih simpang siur. Itu yang saat atau yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu. Kalau untuk keunggulannya sendiri, kendaraan listrik itu udah zero emission, ramah lingkungan dan menghemat pengeluaran untuk BBM yang tadinya sehari bisa minimal 10.000, dengan kendaraan listrik dia bisa under 10.000 untuk satu kali pengecasan. Dari 0 sampai full itu untuk sepeda listrik cuma membutuhkan biaya 1.000 sampai 2.000 rupiah, dan untuk motor listrik sendiri mulai dari 4.000 sampai 6.000 rupiah saja untuk sekali pengecasan. Jadi memang membantu untuk pengeluaran daripada masyarakat sendiri, dan juga lebih simpel ya, nggak harus ngantri di pom bensin, di rumah sudah bisa ngecas sendiri. Kendala biasanya mereka yang paling banyak ya Mas, itu di biaya. Dari itu kita punya solusi. Apabila budget minim, kita menyediakan unit dengan harga yang ekonomis. Selain itu juga kita menyediakan pengajuan kredit juga. Itu yang membantu. Banyak dari customer kami yang akhirnya membeli dengan cara pengajuan kredit seperti itu. Untuk promosi sendiri, kami biasanya juga turun ke lapangan juga, langsung menyediakan unit untuk test ride, baik di lingkungan koperasi, di lingkungan TNI juga, Polri, kita juga bekerja sama untuk mempromosikan. Selain itu kita juga edukasi ke sekolah-sekolah seperti itu. Dan kita juga mengikuti beberapa pameran juga atau bazar-bazar untuk memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat mengenai kendaraan listrik. Ya, selain dari lapangan, kita juga mempromosikan lewat media sosial yang kami punya, kurang lebih. Kalau untuk motor kendaraan listrik sendiri, dia tidak ada yang namanya karburator, tidak ada yang namanya blok mesin. Untuk partnya sendiri yang paling utama itu ada di controller atau ECU. Itu kalau untuk di komputer dia sebagai CPU-nya. Ya. Terus yang paling utama itu ada lagi BLDC atau dinamo motornya.
Cuma itu saja sih yang memang perlu perawatan ekstra. Baik, untuk prospeknya saya kira ya menguntungkan juga untuk masyarakat dengan kos yang rendah ya, otomatis untuk pengeluaran harian. Selain itu untuk perawatannya juga minim sekali mas. Kalau kendaraan BBM kan membutuhkan ada perpanjangan STNK, terus ada servis rutin, pergantian oli mesin dan sebagainya. Sedangkan untuk motor listrik yang kami punya itu memang ada pajak tahunan juga atau perpanjangan STNK, tapi dengan biaya minim under 50.000. Dan servisnya setiap ada kendala saja dan minim penggantian oli-oli seperti itu. Harapan kami itu ya yang penting ketersediaan tempat untuk mengisi bahan bakar lah, cuma itu saja kalau dari saya. Namun untuk harapan-harapan yang lainnya seperti performanya mungkin bisa ditingkatkan dari rasio mesinnya gitu kan, ya butuh kendaraan ya dimana-mana butuh yang cepat. Itu saja sih, mulai dari pengisian mesin dan juga subsidi harga, karena sekarang juga kan sepeda listrik masih subsidi harga ya. Nah itu sebisa mungkin ya sampai depannya agar masyarakat memiliki semua ya subsidi harga masih diberlakukan. Harapan sendiri untuk perkembangan motor listrik di Indonesia yaitu dari produsennya sih harus sering-sering dan lebih detail lagi dalam melakukan riset and development-nya, karena motor listrik ini kan cenderung baru dan orang mungkin masih skeptis untuk menggunakannya. Jadi harus dipastikan bahwa motor listrik ini bisa mengubah penggunaan motor di Indonesia, penggunaan mayoritasnya kayak gitu, sehingga bumi kita ini masih lebih bagus lagi, kayak kita tidak memberikan polusi udara yang mencemari bumi kita dan polusi suara juga. Jadi orang lebih tenang pada saat beraktivitas karena tidak terganggu dari aktivitas di jalan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Pesan saya untuk masyarakat, jangan takut, jangan bingung atau bimbang lagi untuk memilih kendaraan listrik, karena saat ini sudah banyak sekali mekanik yang ada dan gerai-gerai spare part yang ada. Jadi sekali lagi saya nggak usah bingung, nggak usah takut untuk membeli kendaraan listrik. Terima kasih.